Saya Febriani dari Prodi PGMI Unit 2 Semester 2. NIM saya 1052020113. Di video pertama kali saya ini, saya akan menceritakan sebuah kisah sedih di masa kecil saya untuk memenuhi mata kuliah dari Bu Cherry Julida Panjaitan MPD. Jadi, pada saat itu saya sedang berusia 10 tahun, di mana di usia 10 tahun ini kita masih gemar-gemarnya bermain. Dan pada waktu itu kakak saya berumur 12 tahun. Pada suatu hari Minggu, ayah, ibu, kakak, dan saya sedang sarapan bersama-sama di rumah. Ketika asik dengan makanan, ayah berpesan, kalian jangan keluar rumah, hanya boleh bermain di dalam rumah saja, karena ayah dan ibu akan pergi ke rumah saudara yang lumayan jauh. Ketika selesai sarapan dan selesai bersiap-siap, ayah dan ibu bergegas untuk pergi ke rumah saudara tersebut. Dan saya dan kakak saya pun bergegas untuk berangkat dari rumah mengunjungi teman-teman yang sedang bermain. Ketika kami sampai di tempat bermain dan kami pun bertemu dengan teman-teman lainnya, saya dan kakak saya diajak oleh teman-teman kami bermain ke pinggir laut untuk melihat pemandangan-pemandangan laut. Kami menuju itu berjalan kaki beramai-ramai, lumayan jauh sih dari rumah. Ketika kami sudah sampai di laut tersebut, kami pun keasikan bermain, dan kami melihat ada beberapa ubur-ubur yang mengapung di atas air laut tersebut. Ketika melihat ubur-ubur tersebut, saya pun ingin sekali mengambilnya dan membawanya pulang. Saya pun mempunyai keberanian yang luar biasa. Saya menunduk-nunduk ke pinggir laut untuk mengambil ubur-ubur tersebut. Ketika sedang berusaha mengambil ubur-ubur itu, saya pun semakin dekat dengan air laut. Ketika hampir mendapatkan ubur-ubur itu, saya pun jatuh, terpeleset dan tenggelam di pinggir laut itu. Kakak dan teman-teman saya pun sibuk berteriak meminta tolong kepada bapak-bapak yang ada di sana. Alhamdulillah saya selamat dan tidak terjadi apa-apa kepada saya. Setelah kejadian itu, kami pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Setibanya sampai di rumah, itu hari udah sore. Kami pun gak sadar kalau ayah ibu sudah duluan pulang ke rumah. Ketika ayah dan ibu melihat hanya saya yang basah dan kakak saya tidak basah, ayah pun bertanya, kenapa adik bisa basah sedangkan kakak nggak basah? Kakak menjawab, iya kami main siram-siraman di rumah teman dan hanya adik yang kena, kakak enggak. Saya dan kakak saya telah berbohong. Ayah pun percaya begitu saja apa yang sudah kami bilang. Tetapi ayah sedikit kecewa karena ketika dia melarang kami tidak boleh bermain keluar rumah, kami tetap keluar bermain. Lalu ibu pun menyuruh kami berdua untuk mandi. Setelah kami selesai mandi, ayah pun kedatangan tamu. Kami tidak tahu tamu itu siapa. Tanpa sengaja, saya dan kakak saya mendengar obrolan ayah bersama tamu tersebut. Ternyata tamu itu adalah orang yang telah menolong saya ketika saya tenggelam tadi. Ternyata tamu itu memberitahu ayah saya bahwasanya saya telah tenggelam di laut tadi. Saya dan kakak saya merasa takut, kami berdua pun bersembunyi di dalam kamar. Setelah tamu ayah pulang, ayah pun mendatangi kami ke dalam kamar dan bertanya kepada kami. Ayah bilang, sebenarnya kalian kemana? Tapi kami tetap menjawab, kami bermain di rumah kawan, kami main siram-siraman, adik yang basah, kakak enggak. Ayah pun langsung mengeluarkan suara kerasnya, jawab jujur, kalian kemana? Kami pun dengan muka yang sedih menjawab, iya kami main ke laut, dan adik tadi tenggelam. Ayah pun langsung marah. Ayah pun marah besar. Ayah marah karena kami telah berbohong dan kami tidak mendengarkan apa yang sudah orang tua bilang. Saya dan kakak saya saling membela diri dan saling menyalahkan. Ayah pun semakin marah. Ayah mengurung kami di dalam kamar sebagai hukuman. Kami berdua pun teriak-teriak menangis, meminta untuk dikeluarkan dari kamar. Tetapi ayah bilang, kalian harus dihukum karena kalian sudah melawan dan sudah berbohong. Jadi, pendidikan karakter yang ada di dalam cerita saya ini adalah yang pertama, selalu mendengarkan perkataan orang tua, yang kedua, mengakui kesalahan, dan yang ketiga, jujur. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya pun sangat berterima kasih kepada Ibu Cherry yang telah memberikan tugas yang bermanfaat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.